Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Alfikri. Saya adalah mahasiswa peserta MSIB 3 Indobot Academy dari Universitas Amikom Purwokerto. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai materi yang minggu yang ke-8 untuk materi tugas yang ke-28, yaitu adalah tantangan untuk membuat LED berkedip pada kontrol web server. Untuk tugasnya saya sudah selesai, saya kerjakan pada Visual Studio Code, karena mungkin untuk tugas kali ini saya agak berbeda juga dengan seperti tugas-tugas yang sebelumnya dengan yang di LMS, karena di sini saya akan membuat web server saya dengan server asing web server, yaitu penggunaan dengan satu halaman web yang di dalamnya itu nanti transfer datanya bisa dilakukan secara asinkronus. Nah, masuk saja ke codingan ya. Untuk pertama kita siapkan dulu untuk websitenya. Ini saya sudah membuat file HTML-nya di sini yang nanti akan kita masukkan ke dalam file C++-nya. Ini dia untuk HTML-nya. Di sini saya hanya menambahkan yang pertama adalah judul header ya. Lalu di header itu ada judul heading 1, lalu di bawah heading 1 nanti ada sinyal ini nanti akan kita wrap dengan JavaScript. Lalu di bawahnya itu adalah button placeholder, itu tempat untuk buttonnya juga, nanti untuk tombol ya, tombol kontrolnya juga ada. Dan di situ nanti saya akan memasukkan dua kontrol, yaitu kontrol on off untuk LED-nya. Yang kedua adalah kontrol trigger untuk web LED itu untuk berkedip seperti itu. Nah, ini untuk JavaScript-nya. Kalau yang script pertama itu untuk mendapatkan sinyal data sinyal yang akan diupdate selama 10 detik sekali. Dan yang di bawahnya ini yang tombol checkbox elemen itu adalah untuk, nah ini adalah yang fungsi utamanya, yaitu untuk menghidupmatikan LED dan menghidupmatikan fungsi dari blipping yang akan kita masukkan ke dalam fungsi LED tersebut. Ini untuk HTML-nya sudah ya. Ini kita langsung ke file C++-nya untuk yang Arduino. Untuk library-nya kita gunakan, yang pertama adalah Arduino, yang kedua adalah ESP8266 karena saya menggunakan Wemos ya, Wemos D1. Ini perangkatnya. Untuk perangkatnya nanti coba kita akan kita kontrol dari webnya. Lalu yang ketiga itu adalah library-nya adalah ESP async TCP, itu adalah untuk asinkronus ya, untuk web asinkronus. Lalu di sini adalah ESP asinkronus bisa kita. Ini untuk variabel-variabel yang nanti digunakan, yang pertama itu SSID, password untuk WiFi-nya, lalu ada parameter input yang untuk menangkap output step dari perintah dari tombolnya, parameter input 1 dan input 2. Lalu adalah ini adalah pin yang digunakan ya, pin LED biru, D5, merah, kuning dan hijau. Lalu ini adalah ada saya masukkan array juga, nanti digunakan untuk animasi. Array dari pin-pin yang LED yang ada di atas ini. Saya juga di sini akan menggunakan banyak LED ya. LED ini merah, kuning, dan hijau itu saya gunakan untuk kekuatan sinyal. Jadi kekuatan sinyal itu ada dua, yang di website dan di perangkatnya juga nanti ada. Ini juga penting karena
kalau misalnya sinyalnya juga low, kita juga untuk mengontrol datanya atau transfer data dari PC-nya juga akan susah. Makanya saya gunakan juga, tambahkan juga fungsi dari monitor dari sinyal tersebut dari perangkatnya. LED biru yang nantinya akan dihidupmatikan dan kita blinking. Dan di sini ada lagi RSSI untuk kotak sinyalnya, blinking state before, untuk menyimpan variabel-variabel yang nantinya akan digunakan untuk menghidupmatikan dari tombol. Ya. Jadi di sini ada lagi untuk variabel untuk millis. Nah, ini kita masuk ke asynchronous web server memakai port 80, variabelnya server. Nah, ini untuk file HTML-nya kita masukkan ke proc-mem, raw literal. Nah, ini yang tadi ada pada indeks HTML, saya masukkan di sini dengan format konstan karakter. Nah, di sini juga ada string output state yang akan digunakan untuk memproses data dari tombolnya, apakah tombolnya itu sudah dicek on atau off-nya. Nanti ini akan mengikuti dari perangkatnya. Jadi kalau kita misal perangkatnya ternyata di sini posisinya lagi off, kita refresh halamannya, nanti tombolnya di situ akan tetap off. Nah, kalau perangkatnya di sini tombol pin birunya ini masih on atau di situ tulisannya itu ada di sini on ya, itu juga nanti akan di sini untuk tombolnya itu akan dalam kondisi on seperti itu. Jadi asinkronus, jadi selalu itu data itu berubah sesuai dengan variabel yang sedang di monitor seperti itu. Lalu di sini adalah string prosesor. Nah, di prosesor ini yang nantinya kita masukkan buttonnya ya. Nah, ini yang button placeholdernya itu tadi yang variabel yang kita masukkan di dalam HTML-nya dan kita proses di sini. Dan di sini untuk buttonnya, yang button yang pertama itu adalah saklar LED biru. Ini sama seperti file HTML ya, tapi ini formatnya itu adalah string karena nanti yang akan kita kirimkan dari request dari komputer itu adalah string yang kita kirimkan dari perangkatnya. Jadi untuk memproses datanya untuk ke HTML-nya itu pas waktu ada di web server yang ada di komputer seperti itu. Class switch, checkbox on change, checkbox this, ID-nya, untuk ID-nya, pin-nya, output state-nya. Nah, di sini yang nanti akan yang tadi di atas itu auto state ini akan berganti ketika digital read-nya ternyata di situ hasilnya itu adalah high, maka itu adalah check. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi check. Maka dari itu nanti tombolnya juga akan berubah menjadi on seperti itu. Untuk sinyalnya, nah ini fungsi loading LED animation nanti ini akan perulangan ya, ini perulangan LED dari array LED yang ada di atas merah kuning hijau. Oke, kita masuk ke setupnya. Ada begin biasa, lalu pin mode biasa, digital white, pin LED biru low. Nah, ini untuk mencegah nanti ternyata digital pin LED birunya itu dalam posisi high ketika dihidupkan perangkatnya. Makanya kita untuk di setupnya kita jadikan pin LED biru mati dulu atau dalam kondisi low. Begin untuk koneksi ke WiFi-nya. Oke, nah sembari ini nanti mengoneksikan ke WiFi, untuk LED merah kuning hijaunya nanti akan melakukan animasi di sini. Nah, ini ada fungsi juga WiFi auto reconnect. Nanti jadi ketika WiFi si perangkat ini ternyata
terdisconnect dengan perangkat routernya, nanti dia akan mengoneksi secara otomatis. Asisten juga untuk menyimpan identitas-identitas yang ada di yang merupakan seperti SSID dan password. Jadi perangkat itu nggak perlu di restart lagi untuk reconnect dengan fungsi auto reconnect. Untuk server on root ya, get asynchronous web service request. Nah, yang pertama akan di requestkan itu adalah teks HTML yang ada pada index HTML ya, dan fungsinya adalah fungsi prosesor. Nah, ini untuk server on update, ini yang di tombolnya, ketika tombol itu kan akan masuk ke update ya, akan masuk ke link ini, tapi kita nggak bisa lihat requestnya ini. Nah, ketika ada request parameter input 1 lalu dapatkan value-nya, ketika ada parameter 2 lalu ambil juga nilainya, dan ketika input message sama dengan pin biru, nah, ini ketika inputnya itu adalah pin LED biru ya, itu akan menghidupkan LED-nya. Ini di setnya 1 atau di set kedua, yang nanti akan mengeset itu adalah yang di prosesor tadi, yang di fungsi function prosesor tadi. Nah, ini pin berapa, lalu misal ini pin LED biru ya, pin LED birunya 1 berarti nanti high. Nanti ketika pin LED birunya ternyata 0 berarti itu nanti akan menjadikan pin LED ini mati atau low. Lalu di sini ada lagi untuk fungsi yang kedua, itu adalah blipping ya. Blipping saya menggunakan bring step ya, function bring step. Nah, ini bisa 1 atau bring step 0. Nah, yang nantinya akan berpengaruh terhadap yang ada di loop di sini. Bring step 1 lalu akan melakukan perulangan pada pin LED biru agar blipping seperti itu. Ketika bring stepnya 0 nanti akan diketahuinya biru, akan hanya menampilkan pin LED biru nyala saja, tidak blipping seperti itu. Lalu untuk ke bawahnya ini tidak ada else ya, yang menjadi function tadi ketika kondisi ini tidak tidak masuk, yang akan mengeluarkan itu musiknya, yang akan mengeluarkan string ini requestnya untuk mengirim text file-nya. Oke, untuk memulai servernya di loop ya, yang tadi di loopnya. Nah, ini yang di bawahnya yang ada milisnya itu adalah untuk mendapatkan data dari sinyalnya, dan yang di bawahnya lagi itu adalah untuk milis juga ini, atau ya milis juga untuk mendapatkan value dari LED-nya mau berapa. Ini ada ketika kurang dari maksud saya lebih dari 60 RSSI sinyalnya, maka lampunya yang warna merah akan menyala. Ketika 40 lebih dari 40 akan menyala warna kuning, dan ketika lebih dari minus 25 akan menyala warna hijau ya. Oke, langsung saja untuk praktikumnya. Nah, ini kamera saya yang saya pasangkan pada perangkatnya. Nanti kita akan kontrol ya perangkat ini menggunakan web servernya. Coba kita nyalakan restart. IP-nya kita copy dulu. Terusnya sudah terkoneksi ya jaringannya. Kita buka browser. Nah, ini untuk yang LED di sini itu adalah kekuatan sinyal ya. Jadi kalau misalnya routernya kita tekan, kebetulan saya menggunakan HP.
maka dia itu sinyalnya akan tinggi. Ketika kita taruh agak jauh, dia akan seperti itu, jadi real time sesuai dengan kondisi sinyal saat ini. Kita masukkan saja IP-nya. Nah, ini dia untuk kontrol webnya, kontrol dengan remote. 21 kondisi sinyal sekarang dalam update 10 menit dari tadi itu adalah 40 desibel. Lalu untuk saklar birunya dalam posisi off, lalu di sini ada saklar blink-blinknya juga dalam posisi off. Mari kita coba hidupkan. Untuk LED birunya ini ya, ini adalah posisi LED birunya. Di sini sengaja saya pindah, saya pindahkan. Nah, ini sudah menyala untuk saklar LED birunya. Coba kita matikan. Wah, tidak mati. Coba kita hidupkan lagi. Ini juga ada di serial monitor, ada keterangannya di sini. Nah, ternyata kita hidup mode blink ya. Datanya mungkin lumayan lama ya, karena ini mungkin di dalam prosesornya itu nggak terlalu cepat, cuma 80 MHz kalau ESP8266. Kita booting ya, matikan. Oke, sekarang coba kita refresh halamannya, apakah saklarnya itu akan balik ke sini atau masih dalam kondisi seperti ini. Oke, ternyata saklarnya juga masih ya dalam kondisi on. Jadi dia itu memperhatikan dari posisi pin dari LED-nya, LED birunya itu akan kondisinya di posisi high atau low, yang akan berpengaruh terhadap trigger yang ada di sini, atau kan apakah on atau off. Oke, seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.